Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Banyak hal yang akan saya sampaikan untuk kalian, terutama musim altcoin akan segera tiba. Saya yakin bulan ini kita akan cuan luber semua. Siapkan koin-koin yang bagus-bagus, yang real project untuk kalian semua, termasuk meme coin saya rasa yang akan mengulang sejarah Shiba dan Doge ada di PP. Akan tetapi kalian tetap saya ingatkan, Dior riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Akan saya bahas alasan mengapa di bulan ini akan terjadi all season. Pandangan ya, prediksi saya bisa benar bisa enggak, mudah-mudahan benar, karena 90% pemangkasan suku bunga akan terjadi di bulan ini. Banyak sekali yang sudah menyampaikan, bahkan akan sampai dipangkas 3 kali. Info dari JP Morgan seperti itu, dan dari Powell sendiri sudah mengasih info pelonggaran bisa dilakukan di bulan September, kemudian Oktober, kemudian di akhir tahun. Oke. Di sini akan tetapi Mas Bro bukan membahas PP aja. Memang saya untuk meme coin favorit PP, tapi kemarin saya kasih fun waktu pre-sale real project, kemudian jatuh terjun di 39 perak, langsung saya suruh pada masuk, dan alhamdulillah yang di dalam sudah banyak japri, katanya cuan sampai 47%-an, ada yang cuan sampai 50%. Dan menyayangkan Mas Bro, kenapa suruh masuk $100 saja Mas Bro, bukannya saya suruh masuk yang lebih gede lagi supaya saya cuannya luber belemak. Bukan begitu ya, akan saya bahas di sini. Karena ini koin-koin yang baru. Koin baru itu kan belum ada rekam jejaknya. Terutama yang di dalam grup, walaupun ada koin baru, selalu saya batasi minim ya, risiko dikurangi, jangan sampai serakah banget lah. $100 ya diperkirakan sekitar 1,6 juta, kan sudah menjadi 3 juta lebih, udah lumayan untuk beli udut kan begitu. Karena kalau nanti sampai misanalisa, kerugian akan lebih besar. Akan tetapi Mas Bro tetap saya riset secara mendalam ketika saya akan memberikan rekomendasi koin untuk kalian, terutama yang di grup, untuk bermain ya swing untuk sambil menunggu PP. Kemarin ada 3 koin, yaitu salah satunya Panfun ini, tapi ditahan, jangan dijual dulu karena ini real project. Ketika meme coin akan bikin meme coin baru di jaringan Solana, itu menggunakan aplikasi Panfun ini. Ini namanya real project Solana, dan Solana juga saya rasa di bull run ini akan di atas 5 juta, maka Panfun akan keseret. Udah saya sampaikan dari awal, daripada kita masuk koin-koin yang nggak jelas di jaringan Solana, tembak sekalian Solananya ataupun ditembak real projectnya yang ada hubungannya dengan Solana. Kayak Jupiter adalah decknya Solana, yang kedua adalah Panfun ini untuk membuat meme coin ada yang di jaringan Solana dengan menggunakan Panfun ini ya. Alhamdulillah sudah cukup lumayan cuannya di Panfun ya. Kalian TP boleh, akan di TP nanti setelah pemangkasan suku bunga juga boleh, akhir tahun juga boleh. Puncaknya di akhir tahun. Kelihatan banyak dana-dana yang masuk di kuartal 4 ini yang akan membuat bull run. Oke, nanti akan saya kasih info-info juga. Melihat BTCD-nya tadi sempat 58 ke 80-an, hampir 59, akan tetapi dari bulan-bulan kemarin 65 itu sudah menjadi puncak dan tetap arahnya ke bawah, walaupun nanti ke atas itu hanya manipulasi saja untuk bikin panik retail, kemudian akan dipam lagi, akan terjun lagi ke bawah ya. Oke, langsung akan saya kasih info yang mana indikasi akan all season. Musim all season telah tiba kawan-kawan. Simak, ada 4 sinyal penting dari pasar kripto ya. Ini adalah 4 sinyal yang tanda-tanda all season sudah dimulai. Juga lihat di top CMC sudah mulai bergerak naik ke atas tipis-tipis. Pasar kripto kembali menunjukkan dinamika yang menarik dengan indikasi kuat akan datangnya musim altcoin. Berbagai sinyal dari struktur pasar hingga aplikasi blockchain praktis
menunjukkan pergeseran yang mungkin menguntungkan bagi para pelaku pasar. Analis ini akan menguraikan beberapa sinyal yang mungkin terjadi kunci untuk strategi trading yang efektif di masa mendatang. Ya, kita akan lihat di sini struktur pasar dan ketahanan total 3. Ini ya, kita lihat, simak sendiri di situ. Kemudian dalam 5 hari terakhir pergerakan harga di pasar altcoin menunjukkan pola yang serupa dengan awal musim altcoin. Masih awal ya, bukan sekedar rotasi pada koin utama total 3 yang mencakup kapitalisasi pasar dari koin selain Bitcoin ya, itu dan Ethereum serta ETH tidak mencatat penurunan baru meskipun BTC dan ETH mengalami fluktuasi. Sisi derivatif menunjukkan ketertiban dengan tingkat pendanaan yang hampir netral dan likuidasi pasif yang terbatas, menandakan adanya permintaan nyata yang dipimpin oleh pedagang spot. Dengan kondisi ini, para trader dapat memperluas cakupan pasar tanpa perlu menunggu BTC atau ETH mencapai puncak baru. Pemilihan altcoin dalam perdagangan berpasangan menawarkan efisiensi biaya yang lebih baik, memberikan peluang untuk diversifikasi portofolio yang lebih luas dan potensi keuntungan yang meningkat. Ini tanda-tandanya seperti itu. Kemudian Sol ini termasuk tanda-tanda Sol mulai mengungguli Ethereum, rotasi dimulai. Ini dengan membawa koin Fan pun juga ikut mabur. Salah satu fenomena menarik adalah kinerja Solana yang mulai mengungguli Ethereum. Stabilitas tingkat pendanaan dan ketiadaan indikasi adanya short squeeze menunjukkan bahwa terjadi pembelian aktif secara histori. Hal ini seringkali diikuti oleh rotasi ke altcoin dengan kapitalisasi pasar menengah yang memiliki likuiditas tinggi dan fungsi yang beragam. Strategi yang bisa diambil adalah dengan mengambil posisi long pada Solana dan short pada Ethereum. Pendekatan ini menawarkan ekspresi yang lebih rendah, yang berarti resiko yang lebih terkontrol sambil memanfaatkan potensi kenaikan dari Sol. Koin utama stabil namun tidak memimpin. Ini salah satu indikasi akan mulai alt season. Meskipun fundamental koin utama seperti Bitcoin, ETH tetap positif, momentum marginal mereka menurun. Setiap penarikan harga mendapat dukungan, namun pergerakan ke atas kurang kuat dan seringkali tidak cukup untuk mencapai puncak baru. Ini menunjukkan bahwa koin utama mungkin tidak akan menjadi pendorong utama pasar dalam waktu dekat. Para pelaku pasar mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka untuk tidak terlalu tergantung pada koin utama dan mulai melirik peluang pada altcoin yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih signifikan. Diversifikasi portofolio menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar. Ya, mudah-mudahan akan terjadi altcoin bla 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 bla. Aplikasi blockchain praktis semakin maju. Pokoknya tanda-tanda alt season sudah dimulai, didukung nanti dengan pemangkasan suku bunga, maka akan, ya mudah-mudahan di bulan ini kita cuan semualah. Sudah nunggu lama, siklusnya 4 tahun sekali, habis 1 tahun halving BTC, relnya masih berjalan di 4 tahun sekali. Saya rasa di kuartal 4 ini dengan diiringi dengan kebijakan Powell yang lebih mendukung untuk pasar kripto dan saham, saya rasa akan terjadi bull market beneran di tahun 2025 ini, masuk ke alt season yang mana BTC, ETH sudah masuk puncak barunya untuk BTC. Akan tetapi ini sesi pertama menurut saya bisa bull di pertengahan bulan ini sampai akhir bulan, kemudian ada koreksi kecil lagi dan nanti akhir tahun pada puncaknya BTC akan saya rasakan 3M dan Ethereum akan lebih daripada 100 juta. Itu prediksi saya. Mudah-mudahan akan terjadi. Fan pun sudah terbang dan kita juga akan lihat
koin PP. Koin PP juga sangat menarik, 483,45K, udah cukup lumayan dengan volumenya, kapitalisasi pasar sudah 67 triliun, bahkan melewati koin-koin real project ya. Ini sangat bagus, dan tadi ada pembelian yang agresif di ETH ya. ETH itu ada pembelian yang sangat agresif menurut saya. Ini sangat menarik ya. Ini banyak yang prediksi bahwa PP ini akan naiknya berkali-kali lipat. Wah, mantap banget ya. Coba kita cek infonya di sini. Spekulasi beredar, mungkinkah ini membawa kedalaman kemitraan atau inovasi yang berani? Analis memperkirakan akan naik 50 sampai 100 kali lipat ya, mudah-mudahan lah ya. Kita 10 kali lipat aja di atas Rp1 kita sudah bersyukur, nggak usah menghayal yang terlalu ketinggian. Nanti kalau jatuh kita gawat ya. Gawat apa gaswat ya? Gawat apa gaswat? Ya nanti ini ada, Eric Trump ini, koin-koin yang punya Trump, saya kapok ya. Itu jadi yang belum ada rekam jejaknya, kalau Mas belum bahas kemudian masuk di koin pas kayak kemarin koinnya Trump, kalian bukan cuan malah hancur. Makanya saya mending cari koin-koin yang real project, yang tidak ada bau-baunya Mbah Katram ya. Kalau ada bau-baunya Mbah Katram, yang sudah-sudah kan kita melihat histori nggak pernah bener kan, begitu kan, historinya ngaco ya. Ini berita dari si Mbah Trump ini, O.C. Powell, kelihatannya waduh, data lemah pemangkasan Fed semakin dekat. Ini mantep kawan. Data makro besar hari ini ya, NFP diperkirakan plus 7,5K, tingkat pengangguran 4,3%, minus data lemah, pemotongan Fed semakin dekat, aset berisiko akan naik, data kuat pemangkasan pemotongan ditunda, harapan volatilitas dalam harga BTC dan seluruh pasar kripto semuanya ada di sini. Ada di sini kemana ya? Akan dipangkas bulan ini ya. Kadang-kadang berita juga bikin gedek, nggak sesuai dengan yang terjadi ya. Wah, BlackRock ini 5 jam yang lalu BlackRock telah menambahkan 33.451,58 Ethereum bernilai 145,1 juta dolar ke dalam kepemilikannya. Pokoknya banyak sekali yang sudah mulai masuk ke ETH kawan. Ini tanda-tanda akan pump lah ya, saya rasa ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Juga kita akan cek di sini kenaikan-kenaikan yang terjadi, peringkat-peringkatnya dulu ya. BTC-nya naik 1,35%, Ethereum 0,49%. Ya, ini tanda-tanda all season ini sudah nggak menganut BTC terbang, tapi yang dianut sekarang sudah bergeser tanpa tergantung dengan BTC. Ya, kalau ETH jelas akan membawa koin-koin yang di jaringannya akan terbang ketika Ethereum sendiri terbang ke atas ya. Kita lihat di sini sudah mulai agak menghijau, SRP, ada BNB ya. Luar biasa. Cardano ini mumpung masih kenaikannya baru 2%, nanti kayaknya akan 30.000 sampai akhir tahun kan masuk. Chainlink saingannya SRP, sama-sama blockchain pembayaran lintas negara ya. Kita akan pilih Chainlink, yang mau SRP juga boleh. Alpak ini blockchain bagus, banyak juga yang investasi di sini ya. CRO sudah waktunya longsor karena kemarin sudah naik pada TPL. Ini Litecoin ini kayaknya 4 juta akan masuk, ini punya Halping sendiri. LTC ini yang belum pump tinggi, kalian bisa hajar ya. Polkadot, blockchain Parachain untuk rantai blockchain ya, untuk
menyambungkan dari blockchain lain ke blockchain satunya menggunakan Polkadot yang namanya koin Parachain ya. Uniswap ini saya rasa 500.000 akan masuk ya, dibahas dari 50.000. Jadi saya harus membahas koin-koin yang positif akan naik. Sekarang PP sudah masuk ke ranking 31 lagi dengan koin Katram yang makin hancur ini ya, gila. Saya kasih info harga 4.000, kirain diangkat ke 10.000 malah dibanting ke 2.700. Ini yang namanya saya kalau ada koin baru yang belum ada rekam jejaknya mending saya batasi untuk masuk, jangan lebih dari $10. Hati-hati, jangan lebih dari $100. Kalau cuan ya lumayan lah ya untuk beli rokok, kalau nanti turun juga kita nggak membuat sampai memble. PP masih oke. Sekarang kemarin ditendang sampai ke 32 tadi, sekarang udah masuk 31 lagi. Dulu SIBA itu ranking di 14, waktu mau akan dipam ke atas tuh dilempar ke 36 dulu. Top CMC rankingnya itu untuk membuat retail pada panik pada CL, nggak taunya habis itu di pam ke atas gila-gilaan sampai 7,3 juta persen totalnya. Dan sepanjang sejarah adalah SIBA dan Doge yang rekor tercuan, dan sepanjang sejarah juga bahwa kenaikan terbesar ada di cryptocurrency hanya ada di meme coin. Dan sekarang dari koin-koin yang lain yang cenderung akan sebagai the next Doge dan SIBA, saya rasa kandidatnya hanya satu, PP. Dilihat dari ranking kapitalisasi holdernya yang meningkat terus, serta koin yang mampu rank tetap di top CMC papan atas, tidak ada yang lain kecuali PP. Bahkan PP ini mampu di atasnya Mantle, Real Project, OKB ya, kemudian Bitget, Ethereum, Near Protocol, Polygon, Aptos. Ini koin-koin yang jos semua. Arbitrum, Real Project besar, World Liberty ya, USD 1 ya, market capnya semua ya, Cosmos, Kaspa, Algorand, semua si Pengu ya, Tengu ini juga semua kalah dengan PP. Secara fundamental PP sudah nggak bisa dilakukan lagi. Koin papan atas mudah-mudahan nanti sampai 10 top CMC kita akan cuan semua di sini ya. Kita lihat koin si World Liberty ini ketika kemarin listing langsung muncul di top CMC 20. Inilah yang koin belum ada rekam jejaknya. Koin-koin karbitan seperti ini dari depth-nya Trump, dengan ada Justin Sun juga masuk di sini, dia sudah punya koin miliaran. Ketika kalian masuk, mereka akan jual, kita menjadi korban. Jadi mending koin-koin yang Real Project yang tidak berbau-bau itu ya, orang-orang itu. Kita masih mending, saya kasih kemarin ada SPK, begitu harga 600 perak, di pam ke 3.000 udah cuan, mereka udah pada TP. Kalau sekarang turun nggak masalah. Itu Real Project Finance juga sama. Itu Real Project Finance sama, langsung masuk Binance, Coinbase, Robinhood juga. Koin itu tidak karbitan seperti punya Mbah Katram ini, sama-sama proyeknya berbasis finance. Jadi saya pilih SPK kalau untuk jangka mendatang. Saya rasa SPK lebih bagus karena dia juga dipakai sebagai alat pinjaman di Binance ataupun di Coinbase, Robinhood ya. Juga di support sama Armstrong, CEO ataupun pendirinya Coinbase, salah satunya SPK. Kita melihat jauh ke depan untuk investasi jangka panjang bisa dibanding dengan koin-koinnya Katram. Kemudian fund pun juga sudah saya jelaskan tadi ya, jangan sampai kita meleset. Dan Polygon kemarin Real Project di jaringan ETH yang sudah saya gembar-gemborkan dari 15 hari yang lalu, sekarang sudah merasakan cuannya. Dan kalau ada koleksi kesempatan gunakan untuk masuk, nanti saya rasa akhir bulan ini akan bull masuk di harga 6 ribuan dan akhir tahun akan di atas 10 ribu. Itu info yang saya sampaikan di hari ini. Sudah terlalu banyak info untuk kalian. Nek duitnya orang-orang ya percuma ya. Ya info banyak koin tapi duitnya nggak ada, sambil ngeplak meja. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Kan begitu. Ya pokoknya kita lihatlah ya, yang mana mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat untuk menjadikan kita cuan yang
sebentar lagi pangkas suku bunga, dan juga harus koin-koin yang benar-benar jangan ngasal koin seperti koinnya Mbah Katram ini kan. Yang pertama kan koin ini kan kemarin kan World Liberty Finance yang baru listing beberapa hari kemarin pun dari 20 top CMC sekarang udah dibanting ke 30, dan kemudian koin yang sudah lama juga memori udah tahu kemana ini ya, udah lari kemana ini, udah nggak kelihatan ya di mana rankingnya ada di mana ini tuh ya. Gila, official Katram dari ranking 20 top CMC sekarang dower ke 58 top CMC dengan harganya 1.200.000, sekarang cuma 137.000. Itu rekam jejak yang seperti ini orang sudah akan takut masuk ketika kita masuk nggak jelas real projectnya apa, real project ngibul atau apa ya. Kalau saya akan jelas pilih koin-koin Polygon yang sudah lama rekam jejak ketika bear market mampu bertahan, dan ketika bull market mampu terbang maka akan terulang kembali, biasanya seperti itu kawan. Oke ya, cukup saya rasa untuk kalian semua, dan tetap di riset sendiri ya, jangan salahkan Mas Bro, semua tanggung jawab masing-masing, karena selalu saya ingatkan dalam investasi apapun berisiko, apalagi kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun dower dadakan, karena di sini banyak koin-koin yang semua nggak benar-benar, banyak debtnya yang koclak ya, debtnya yang ngentut, ada macam-macam yang amanah juga kita harus pahami. Lihat fundamennya, debtnya Charles Cardano itu kalian bisa untuk long invest jangka panjang aman. BNB, sosok CZ, ketahuan siapa dia ya. Mbah Trump koinnya seperti apa, Justin Sun koinnya seperti apa, Vitalik seperti apa. Jadi semua kita bisa pelajari di sini, tidak ada yang barang nggak bisa dipelajari, semua kelihatan kasat mata, bukan barang gaib ya. Kalau barang gaib susah ya, kalau yang barang gaib PP itu terseleksi alam, tidak semudah top CMC papan atas yang dari ranking ribuan menjadi ke situ dan mampu menggoyangkan, mampu melompati koin-koin real project. Saya rasa itu koin yang terseleksi alam, tanda-tanda alam untuk jadikan kita cuan. Yang orang-orang sabar, naik turun hal yang biasa, masih dikendalikan mereka. Oke, Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.